Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mala nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan tausiah saya dengan mengambil tema Yathrib menjadi Madinatun Nabi. Hadirin yang berbahagia, Yathrib merupakan stasiun yang penting yang terletak di lalu lintas perdagangan antara kota Mekah dengan Syria. Sebelum Masehi, yang berkuasa di negeri Yathrib itu adalah orang Yahudi dan orang Arab yang beragama Yahudi. Jadi dua inilah yang berkuasa di Yathrib SM sebelum Masehi. Barulah pada abad kelima, dua suku dari Arabia Selatan datang, yaitu suku Khazraj dan suku Aus. Kedua suku ini tinggal menetap di Yathrib. Mengapa orang Arab Yathrib ini mudah sekali untuk memeluk ajaran agama Islam? Mereka hanya sekali mendengar dakwah Rasulullah di tanah suci Mekah dalam ibadah haji. Mereka langsung beriman pada saat itu juga. Dan mereka kembali ke negeri mereka, menyebarkan agama Islam itu di keluarga mereka dan kepada saudara-saudaranya yang lain. Mengapa begitu mudahnya orang Arab Yathrib ini memeluk ajaran agama Islam? Penyebabnya adalah karena suku Aus dengan suku Khazraj ini bertetangga, hidup di lingkungan orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab yang beragama Yahudi, sehingga mereka mudah memeluk ajaran agama Islam. Mereka sudah mulai mengetahui tentang 4 hal, para hadirin sekalian. Apa 4 hal itu? Yang pertama tentang ketuhanan. Mereka sudah paham tentang ketuhanan. Yang kedua, mereka sudah paham tentang kenabian. Yang ketiga tentang wahyu. Dan yang keempat tentang hari akhirat. Tentang wahyu, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang pertama, yang kedua, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Yang terakhir, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Dan yang keempat tadi, mereka sudah mengetahui tentang hari akhir. Seperti sama-sama kita ketahui bahwasanya rukun iman itu ada 6. Yang pertama, percaya kepada Allah, MKR, percaya kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhirat. Yang keenam adalah takdir baik dan buruk. Yang kelima ini mereka sudah mengetahui hari akhir. Jadi mudah sekali bagi orang Arab Yathrib ini memeluk ajaran agama Islam karena dia hidup di lingkungan orang Yahudi dan orang Arab yang beragama Yahudi. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW ketika ia mengetahui perkembangan ajaran agama Islam itu di kota Yathrib yang begitu dengan pesatnya, maka ia memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Yathrib. Dia memerintahkan, sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan orang-orang Yathrib itu menjadi saudara-saudara bagimu, dan negeri Yathrib itu sebagai tempat tinggal yang aman bagimu. Oleh karena itu, engkau, wahai para sahabatku, berhijrahlah ke negeri Yathrib. Mendengar orang-orang Yathrib ini, mendengar kaum muslimin ini banyak yang pergi ke negeri Yathrib, maka orang-orang kafir Quraisy ini merasa khawatir, merasa takut, merasa dendam, curiga dia. Waduh, kata dia, kalau Nabi Muhammad SAW ini ikut pindah juga ke Yathrib, tentunya dia dengan kafilah-kafilahnya itu, dengan anak-anak buahnya itu, dengan pengikut-pengikutnya akan menyerang kafilah-kafilah dagang kita yang berniaga ke negeri Syam. Kafilah-kafilah dagang kita berniaga ke negeri Syam, maka
akan diserang nanti oleh Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Ini akan menjadikan kerugian besar bagi kita. Kita akan hancur kalau Muhammad itu pindah ke Yathrib. Sebelum dia pindah ke Yathrib, maka mari kita bermusyawarah. Mereka berkumpullah di Darun Nadwah. Hadirin, di Darun Nadwah itu berkumpullah semua pemuka-pemuka kaum Quraisy. Mereka mengambil kesimpulan, mereka bermusyawarah, akhirnya diambil kesimpulan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu harus dibunuh. Sekarang pemikirannya, siapa yang akan membunuh Nabi ini? Yang akan membunuh Nabi ini adalah semua suku, semua kabilah, semua mereka bani-bani ini. Bagaimana caranya? Apa maksud dan tujuannya? Caranya adalah setiap suku itu mengirimkan seorang pemuda pilihan. Pemuda yang betul-betul gagah perkasa, pemberani, semua ada pada dirinya. Satu orang saja dari setiap bani itu harus mengirimkannya itu. Maksud dan tujuannya adalah kalau Nabi terbunuh, maka Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak bisa balas dendam. Bagaimana ia akan balas dendam? Karena semua suku di Arab itu semua ikut membunuh Nabi. Itulah rencana mereka, para hadirin sekalian. Namun Allah Maha Kuasa, Nabi mengetahui niat mereka ini. Begitu Nabi mengetahui niat mereka ini, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Yathrib. Maka Rasulullah menyampaikan berita ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar memohon agar dia ikut dalam perjalanan yang bersejarah ini. Nabi pun setuju. Abu Bakar pulang menyiapkan segala perlengkapan yang akan dipergunakan untuk nanti hijrah nanti, termasuk menyiapkan kuda, unta, dan lain sebagainya. Maka di malam hari yang gelap gulita, ketika pembunuhan itu akan dilaksanakan, para hadirin sekalian, rumah Rasulullah telah dikepung oleh pemuda-pemuda dari semua bani-bani itu. Allah menjadikan semua pemuda-pemuda ini semuanya tertidur dengan lelapnya. Mereka seperti pingsan, tidak sadarkan diri. Rasulullah dengan diam-diam bersiap-siap untuk berangkat. Kemudian dia dengan diam-diam bersembunyi-sembunyi, dia lewat di depan pemuda-pemuda itu. Kemudian Nabi mengambil pasir, ditaburkan di kepala-kepala mereka sambil berkata, alangkah kejinya wajah-wajah kalian. Disiram pasir mereka semua, kepala-kepala pemuda tadi yang tertidur tak sadarkan diri. Rasulullah langsung berangkat ke rumah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Rasulullah beserta penunjuk jalannya Abdullah bin Uraid. Abdullah bin Uraid ini adalah penunjuk jalan. Nah, mereka tuh berangkatlah menuju ke Gua Hiro. Gua Hiro itu terletak di Bukit Sur, sebelah selatan kota Mekah. Mereka berangkat ke sana dan bersembunyi di sana. Hadirin yang berbahagia, ketika Rasulullah akan berangkat, dia sudah berpesan kepada Ali bin Abu Thalib. Wahai Ali bin Abu Thalib, kau tidurlah di tempat tidurku. Agar mereka pemuda-pemuda yang mengepung rumah kita ini mengira bahwasannya aku masih tidur. Setelah itu nanti, selama 3 hari kau harus berada di sini. Kembalikan semua barang-barang titipan yang ada padaku. Orang-orang yang menitipkan barang kepadaku semuanya ini harus kau kembalikan barang-barang ini selama 3 hari. Jangan ada yang tersisa. Setelah itu baru kau susul kami. Baiklah Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Rasulullah itu sudah bersembunyi di Gua Hiro itu tadi, dan Ali pun di situ. Dia tidur menggantikan posisi Nabi. Kecewa, keceleklah mereka yang nonton, yang mengepung itu. Ternyata Nabi telah tiada tempat tidurnya itu. Maka mereka tuh berpencar. Mereka mencari Nabi ke pelosok-pelosok kota-kota, semua mereka cari. Tidak ada yang terlewati. Namun Nabi tidak juga ditemukan. Akhirnya mereka pemuda-pemuda pilihan ini tadi, utus tadi, sampai juga ke Gua Hiro itu di Bukit Sur yang terletak di sebelah selatan kota Mekah itu. Tapi mereka nggak merasa curiga. Mengapa? Karena Allah menjadikan mulut goa itu ditutup dengan berlapis-lapis sarang laba-laba. Bukan selembar saja, tapi berlapis-lapis sarang laba-laba. Allah yang mengirimkan sarang laba-laba itu, membuat itu, sehingga goa itu seolah-olah sudah bertahun-tahun tidak dihuni. Mereka ada di situ, tapi mereka nggak curiga. Masa iya ada orang bersembunyi di sini? Sarang laba-laba begini tebalnya, pikir hati mereka. Akhirnya mereka pulang tanpa hasil. Hadirin yang berbahagia, kemudian setelah 3 hari berada di Gua Hiro itu, akhirnya Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, dan penunjuk jalan tadi, mereka meneruskan perjalanan mereka. Mereka menyusuri pantai Laut Merah. Mereka melewati jalan yang begitu berliku-liku. Akhirnya setelah mereka ini
berhari-hari berjalan melewati padang pasir, gurun padang pasir yang tandus, yang gersang, yang panas itu. Sampailah mereka akhirnya di Kuba. Kuba ini adalah nama suatu tempat yang 10 kilo dari kota Yathrib. Rasulullah beristirahat di Kuba ini. Di Kuba ini Rasulullah beristirahat 4 hari. Tapi bukan beristirahat itu makan tidur, bukan. Tapi Rasulullah membangun masjid, namanya Masjid Kuba. Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah. Di dalam sejarah Islam, masjid yang pertama kali didirikan adalah Masjid Kuba. 4 hari lamanya Rasulullah itu membangun masjid itu. Ia sampai di Kuba itu pada hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awal, tahun 1 Hijriah. Ya, ingat para hadirin sekalian, Rasulullah sampai di Kuba itu harinya hari Senin, tanggalnya tanggal 8, bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun 1 Hijriah. Sampailah Rasulullah di situ bersama Abu Bakar Siddiq dan penunjuk jalan tadi, Abdullah bin Uraid. Mereka membangun masjid. Selesai masjid itu dalam waktu 4 hari, mereka terus meneruskan perjalanannya sampailah ke Yathrib. Sampai di Yathrib itu hari Jumat. Ya, harinya hari Jumat, tanggalnya 12 Rabiul Awal. Jadi 4 hari jaraknya dari Kuba itu ke situ, tahun 1 Hijriah. Jadi begitu sampai di Yathrib itu hari Jumat, Rasulullah langsung melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat yang pertama di dalam sejarah Islam adalah sholat Jumat di Yathrib. Selesai sholat, Rasulullah berkhutbah di hadapan seluruh kaum muslimin, muhajirin dan ansor. Detik itu juga, saat itu juga, nama Yathrib berubah menjadi Madinatun Nabi, yaitu kota Nabi yang akhirnya menjadi Madinah. Itulah asalnya, dari Yathrib menjadi Madinatun Nabi, kemudian itu namanya kota Nabi, barulah Madinah. Hadirin yang berbahagia, ketika berangkat mereka hanya bertiga. Mengapa sampai di Yathrib itu mereka berempat? Di manakah kiranya pertemuan antara Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah? Pertemuan mereka ini sangat mengharukan sekali, membuat kita betul-betul merasa, ya Allah, betul sedih betul pertemuannya ini. Di Kuba, Rasulullah mendapat kabar bahwasanya keponakannya Ali bin Abi Thalib ini telah sampai menyusul dia. Rasulullah mengirimkan utusan untuk menjemput Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata para hadirin sekalian, Ali bin Abi Thalib tidak bisa berjalan lagi. Kakinya bengkak, darah mengucur di kakinya karena perjalanannya demikian jauhnya dari kota Mekah menuju sampai ke Kuba, itu hampir sampai ke Kuba. Rasulullah dengan terharu memeluk keponakannya itu sambil menangis menjerit-jerit. Betapa dia kasihan melihat keponakannya itu. Kakinya yang demikian bengkaknya itu berdarah-darah diusap-usap oleh Rasulullah sambil membacakan ayat suci Al-Quran, dan dia berdoa kepada Allah. Doa Nabi diijabah Allah. Saat itu juga kaki Ali bin Abi Thalib itu sembuh, kukuh kuat, bersih kukunya tuh, kakinya itu seperti karang di tengah-tengah samudra lautan, kukuh kuat, tidak ada bekas sedikit pun koreng-koreng itu. Ini adalah doa Nabi yang diijabah oleh Allah SWT. Sampai akhir hayatnya Ali, tetap ia tidak merasakan sedikit pun sakit. Seperti sama-sama kita ketahui, istri Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, ketika ajalnya telah menjelang hampir dekat, dia berpesan, dia berwasiat kepada Ali, wahai suamiku Ali, kalau aku telah tiada, kau menikahlah dengan Umamah. Baik, kata Ali. Setelah Fatimah Az-Zahra meninggal, Ali menikah dengan Umamah. Nah, ketika Ali meninggalnya bagaimana? Bukan mati ya, kalau mati itu terlalu kasar. Ali meninggalnya bagaimana? Ali meninggal bukan sakit, tapi ia dibunuh, ditikam oleh Abdullah bin Muljam. Ketika dia sudah hampir mati, hampir sekarat, dia berpesan kepada istrinya ini, yang kedua ini Umamah, yang telah dinikahinya ketika Umamah berusia 20 tahun. Wahai Umamah, kalau aku telah tiada, kau menikahlah nanti dengan Mughirah bin Naufal. Karena apa? Karena aku mengetahui bahwasanya Muawiyah bin Abu Sufyan berhasrat ingin menikahimu. Berapapun mahar yang kau minta, karena ia ingin menjadi bagian dari keluarga Rasulullah. Tapi ingat, dia itu bukan lelaki baik-baik. Maka Mughirah bin Naufal menasihati Umamah. Wahai Umamah, tahukah kau, maukah engkau menjadi suami, menjadi istri dari suami yang ibunya pemakan jantung? Kagetlah Umamah ini. Mengapa? Tahukah kau,
orang yang memerintahkan Wahsy untuk membunuh Hamzah di perang Uhud itu adalah ibu kandung Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan ini punya ibunya pemakan jantung. Mengapa? Ketika perang Uhud, dia yang memerintahkan kepada Wahsy. Wahsy adalah pemanah ulung yang tidak pernah meleset anak panahnya. Disuruhnya membunuh si Hamzah. Hamzah gugur beserta 70 syuhada lainnya. Nabi luka-luka. Setelah Hamzah mati, dia yang membelah dada Hamzah itu, mengambil jantungnya dan memakan jantungnya itu. Itulah wanita ibu dari Muawiyah. Mau kau menikah dengan dia? Tidak, kata Umamah. Akhirnya Mughirah bin Aufal nikah dengan Umamah. Umamah ini adalah anaknya Zainab dengan Abul As bin Rabi tadi. 2 kali pernikahannya Umamah tidak mempunyai keturunan. Hadirin yang berbahagia, kembali ke semula. Asal muasalnya bahwasannya Yathrib berubah menjadi Madinatun Nabi, yaitu kota Nabi, dan berubah menjadi Madinah itu adalah perjuangan dari Rasulullah bersama Ali bin Abu Thalib. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.